cerita janji Juni. Juni. Halo majikan, seperti janjiku kalau di bulan Juni ini kita akan ada sesuatu yang spesial, yaitu Janji Juni. Cuma selain Janji Juni, ada juga hal spesial lainnya, yaitu tanggal angka kembar tuh 66 bulan ini kan, yang mana itu tandanya kita bisa belanja sepuasnya karena bakal banyak banget diskon di e-commerce. Kayak baju kita ini yang lagi kita pakai nih, itu belinya di Shopee. Terus kalau kalian lihat Instagram Babu nih, bajunya begini terus tuh, semua warna dibeli habisnya karena apa? Karena gratis. Tapi bukan endorse ya. Boleh kali ini brandnya endorse kita. Ini tuh gratis karena Babu belinya pakai saldo cashback dari Shopback yang udah dicairin ke rekening bank, alias cashbacknya bisa diduitin lagi. Apa tuh Shopback? Serius pada belum tahu? Ah, bukan majikan setia nih, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada majikan yang baru gabung. Selamat bergabung ya, ini Babu kasih paham tentang apa itu Shopback. Singkat saja, Shopback itu aplikasi buat belanja online yang pasti kasih kalian cashback dari tiap transaksinya. Jadi buat yang pada suka belanja-belanja kayak di Shopee, Tokopedia, kayak Lazada, kayak Blibli, sampai merchant-merchant travel, fashion, beauty, pokoknya banyak deh. Itu wajib banget pakai Shopback karena kalian bisa dapat banyak cashback yang bisa dicairin lagi jadi uang tunai ataupun pulsa. Bah, belum paham juga? Ya udah nih, Babu kasih lihat caranya ya. Pertama, salin barang yang kalian mau check out di Shopee, terus buka aplikasi Shopback, cari dan klik Shopee. Terus klik nih, tempelin produk yang udah disalin tadi. Udah deh, lanjut check out seperti biasa, kayak belanja di Shopee aja gitu sampai pembayaran kalian berhasil. Nanti kalau pembayaran sudah terverifikasi, tuh, cashback bakal langsung masuk. Ini buktinya, saldo cashback kita, tuh. Lumayan banget kan udah dapetin segini Babu. Kalau cashback kamu udah lebih dari 50.000, tinggal cairin aja ke rekening bank. Kalau ada 25.000 gitu, bisa juga kok dicairin jadi pulsa. Nah tapi supaya dapat cashback yang lebih banyak, kalian belanjanya di tanggal-tanggal emas ya. Kenapa? Karena emang beneran bisa dapat emas 2 gram loh. Ih lumayan banget. Dan spesial di bulan Juni ini, Shopback itu ulang tahun ke-11. Tanggal 6 juga, 6 Juni gengs. Ih, selamat ya Shopback ya. Tapi emang baik bener nih aplikasi. Dia ulang tahun, dia juga yang ngadoin ke kita nih, soalnya ada 11 hadiah kejutan yang bikin untung yang mulai tadi. Emas 2 gram, ada smartphone Galaxy Z Flip 5, voucher belanja, token listrik jutaan rupiah, bonus cashback juga hingga 1 juta, terus ada smartwatch, aduh banyak banget. Nah selain itu, misalkan kalau cashback kalian mau tambah banyak, makin cepat kekumpul nih, belanjanya juga pas promo pekan gajian Shopback tiap tanggal 25 sampai tanggal 27 setiap bulannya. Dan juga pas promo tanggal kembar di setiap bulannya, kayak besok nih 66, 77, 88, dan seterusnya. Jadi udah paham kan? Makanya kalau kalian belum punya aplikasi Shopback, merugilah kalian. Buruan download langsung Shopback tuh, dan pakai kode yang ada di deskripsi di video ini ya, di bawah tuh. Dan nanti langsung deh kalian belanja di hari yang sama untuk dapetin bonus cashback 20.000 gratis. Pokoknya ingat, kalau mau untung nih, terutama misalkan lagi belanja di Shopee nih, kalian buka dulu aplikasi Shopback biar dapat banyak cashback. So, majikan, kita bertemu lagi nih di bulan Juni tahun ini. Dan sebagai pembukaan Janji Juni, kita akan membawakan sebuah cerita dari teman kita namanya Rika tentang seorang anak baru di sekolahnya bernama Marsha. Ini kita bawain cukup light ya, bukan yang ekstrim-ekstrim gitu setannya, namun seru gengs, karena ya plot twist seperti biasa. Jadi pokoknya spesial di bulan Juni ini kita udah pilihin tuh cerita-cerita yang seru, top, mantap, is the best, kalau kata Raffi Ahmad ya. Jadi Marsha ini tuh masuk sebagai anak baru di sekolahannya Rika itu pas kelas 2 SMA. Yang begitu datang, semua mata langsung tertuju padanya. Karena Marsha ini hitungannya cantik gengs. Yang mana kebetulan dia juga duduk di sebelah Rika. Modelan kursi SMA-nya tuh udah yang satu-satu macam bangku kuliahan gitu ya, jadi bukan yang semeja berdua. Nah karena sebelahan nih, makanya Rika langsung ngajak kenalan si Marsha ini yang ternyata anaknya sangat welcome banget. Dia tuh selain cantik, terlihat baik dan murah senyum juga. Dan memang ternyata kalau si Marsha ini cukup ekstrovert gengs. Dia bilang kalau dia pindah sekolah itu karena omnya pindah kerja. Jadi Marsha ini adalah anak yatim piatu yang dirawat oleh sama om dan tantenya. Makanya karena omnya ini pindah kerja, otomatis Marsha juga ikut pindah. Dan kedatangan Marsha di sekolahnya Rika ini tuh banyak menimbulkan cerita-cerita yang cukup menggemparkan tuh di sekolah. Yang pertama ya karena hitungannya cantik. Gimana sih ini ada anak baru, jadinya banyak kakak kelas tuh cowok-cowok pada deketin. Yang membuat kakak kelas cewek-cewek nih pada nggak suka. Drama-drama anak SMA lah, kalian paham pasti. Tapi Marsha ini tipe-tipe anak yang berani. Selain ekstrovert, dia tuh juga vokal gengs. Jadi misalkan kalau ada kakak kelas cewek ini mau ngelabrak dia nih, perihal yang nggak suka aja gitu dengan Marsha, sebagai anak baru yang istilahnya langsung populer ya,
itu bakal diladeni sama Marsha, ditantan balik sama dia. Makanya kalau menurut dari para kakak kelas yang cewek-cewek, Marsha ini tuh image-nya cukup nyolot, ya disebelin lah pasti. Apalagi memang banyak tuh cowok-cowok yang berusaha mendekati dia mulai dari kakak kelas ataupun yang seangkatan. Tapi Marsha yang memang dasarnya cewek supel tuh, semuanya diladenin. Dia menganggapnya sebagai teman aja. Cuman kalau orang lain ngeliat, beda cerita ya. Nah, Rika nih entah kenapa jadi semacam tempat curhatnya Marsha terus. Ya mungkin kan dari awal Rika duluan tuh yang ngajak kenalan segala macam ya. Jadinya nih Marsha merasa Rika baik. Namun masalahnya, jujur nih kata si Rika, Marsha itu tuh nggak se-vibe sama dia. Karena Rika sendiri adalah tipikal murid yang biasa-biasa aja sebelumnya. Dia nggak ikut geng apa-apa, di sekolah kerjaannya ya belajar gitu kan. Kadang juga kalau makan nggak di kantin, di kelas aja. Pokoknya dia itu masuk ke murid-murid yang nggak pernah terlibat huru-hara sekolah lah. Sedangkan Marsha dari awal dia masuk aja langsung jadi populer dan jadi incaran kakak kelas kan. Ya incaran digebet atau digibek ya. Makanya si Rika ini merasa kurang nyaman dengan segala huru-hara seperti itu. Karena pernah waktu misalkan lagi si Marsha minta temenin ke toilet gitu, tahu-tahu dia dilabrak tuh sama kakak kelas lah. Rika bingung kan harus ngapain gitu. Dimana dia tidak terbiasa dengan situasi seperti itu, yang padahal si Marsha-nya ini nyolot balik kan. Cuma Rika itu adalah tipe-tipe yang nggak enakan juga. Ya masa nolak gitu nggak mau temenan sama Marsha yang dipikir-pikir juga Marsha sebenarnya baik ke dia. Cuma ya mungkin tadi nggak satu dunia atau nggak se-vibe aja kalau kata anak sekarang, nggak vibing. Nah pernah nih waktu hari Sabtu, Rika tahu-tahu ditelepon sama Marsha nangis-nangis dengan nanya alamat rumahnya karena si Marsha katanya mau ke rumahnya si Rika. Mau curhat cenah. Ya lagi-lagi Rika yang nggak enak kan yang ngasih tahu aja dong, dikirakan mau curhat apa, sesuatu yang memang kurang enak diomongin di telepon kali. Ternyata datang-datang si Marsha udah bawa ransel. Dia bilang mau nginep semalam aja nih karena abis berantem dengan om dan tantenya. Dan Marsha itu memperlihatkan kalau bahu dan lengannya itu kayak lebam gengs, katanya abis dipukul sama si omnya. Ya melihat seperti itu, Rika kaget dong, nggak tega. Setelah dia minta izin ke orang tuanya, akhirnya ya udah si Marsha boleh nginep. Background dari keluarganya Rika sendiri ini cukup berada ya. Namun memang dia dari dulu tuh diajarkan untuk selalu humble aja lah sama kedua orang tuanya, dan basicnya Rika juga memang nggak terlalu suka yang mencolok-mencolok begitu kan. Abisnya dia tuh nggak demen gitu loh jadi spotlight diliatin orang-orang. Makanya tadi dibilang dia nggak se-vibe dengan si Marsha yang kalau lagi jalan sama Marsha otomatis diliatin terus kan satu sekolah. Ya malam itu tuh saat sleepover bareng si Marsha, dia tuh kayak curhat menceritakan kisah hidupnya. Marsha ini bilang om sama tantenya itu seperti terpaksa untuk ngurus dia karena om tantenya itu sebenarnya udah punya 2 anak juga. Jadi ketambahan si Marsha jadi 3. Dan Marsha sendiri nggak punya pilihan lain ya daripada dimasukin ke panti asuhan kan. Makanya cita-citanya dia setelah lulus SMA itu ya mau kuliah sambil kerja biar punya penghasilan sendiri dan hidup mandiri. Makanya Marsha ini memang cukup rajin belajarnya guys. Dan dia mendekati Rika karena tahu si Rika ini pintar jadi bisa jadi teman belajar. Yang Rika akui memang Marsha ini cukup rajin dalam belajar dan aktif banget anaknya. Lebih aktif malah dari si Rika yang selalu masuk 3 besar. Jadi Marsha ini bukan tipe-tipe orang yang manfaatin si Rika untuk nyontek gitu-gitu, enggak. Dia belajar beneran, ngerjain soal sendiri juga yang jatuhnya tuh jadi temen diskusi kalau lagi bahas pelajaran. Makanya di satu sisi hal itulah yang membuat si Rika nih masih mau tetap bergaul dengan si Marsha. Jadi masih ada kesamaan dalam hal ambisius di dalam pelajarannya itu loh, terutama kalau lagi pelajaran matematika nih mereka suka banget. Ya Marsha juga curhat kalau sebenarnya dia iri nih sepertinya sama Rika karena punya keluarga yang utuh, berkecukupan pula, sementara dirinya ya dengan om tantenya yang seperti itu. Ya mendengar itu, Rika jadi makin apa ya, simpatik dengan si Marsha. Rika bilang lah kalau dirinya juga nggak se-flawless kelihatannya. Maksudnya kehidupan orang kalau dilihat dari luarnya kan memang bisa tampak sempurna, tapi tetap aja pasti ada cacat-cacatnya. Rika akhirnya curhat juga tuh, kalau orang tuanya sebenarnya nggak seharmonis kelihatannya. Karena dulunya tuh ayahnya sempat ketahuan punya selingkuhan sama rekan kerjanya gitu, tapi akhirnya ditinggalkan sih. Maksudnya ayahnya lebih memilih keluarga. Namun semenjak itu hubungan ayah sama ibunya kerasa banget kayak apa ya, udah nggak ada sparklingnya. Ya mungkin mereka ini bertahan karena untuk anak-anak ya, atau mau mempertahankan image aja sebagai keluarga yang harmonis. Rika sendiri itu sering juga merasa insecure. Dia merasa sebagai cewek yang terlalu biasa aja istilahnya, yang mungkin nggak pernah dilihat atau nggak dianggap sama murid-murid lain. Kayak udah aja lah. Dia pun juga nggak punya pacar kan. Beda sama Marsha nih yang selalu jadi spotlight disukai banyak orang. Tapi pas Rika ngomong begitu, si Marsha nanya, lah, tapi bukannya lo emang gak suka sama spotlight ya? Dan Rika jawab, iya juga sih. Ya intinya di malam itu tuh mereka menjadi lebih dekat lah dengan curhat dari hati ke hati. Sampai tahu-tahu, si Marsha ini kayak kaget melihat ke arah kamar mandi dan langsung kayak nunduk gitu. Jadi di kamar Rika itu kan ada kamar mandi dalam ya. Rika nanya ke Marsha, kenapa kamu? Tapi Marsha jawabnya kayak,
nggak apa-apa kok, sambil senyum-senyum tapi masih nunduk gitu loh. Tapi Rika tahu banget nih ekspresi Marsha nih aneh nih, kayak menyembunyikan sesuatu yang malah bikin jadi tambah penasaran kan. Dicecer lah makanya kayak, kenapa nggak cerita nggak? Akhirnya Marsha nih mengungkapkan sebuah rahasia. Kalau katanya dia tuh bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ya denger begitu Rika kaget kayak, jangan bohong Terus maksudnya lu tadi barusan ngeliat apa di kamar mandi? Makanya Marsha bilang udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Dan Rika jadi merinding gitu. Abisnya tadi Marsha ngeliatnya ke arah kamar mandi kan kayak langsung nunduk. Lalu pas Seninnya nih, pas masuk sekolah, Marsha tuh datang-datang pakai kardigan panjang. Terus roknya juga sampai bawah, yang padahal biasanya tuh dia pakai rok selutut, sampai suka ditegur guru BP. Dan jarang banget juga Marsha pakai kardigan. Bajunya tuh cukup ketat yang tipe-tipe seragam dirombak dipasang di badan banget gitu loh. Ya makanya kan dia suka dilabrak juga sama ke kelas. Nah Rika ngeliat tahu-tahu pakaiannya Marsha seperti itu berbeda, kayak kenapa tumben-tumbennya lo jadi ketutup banget. Tapi lagi-lagi sih Marsha kayak cuma senyum sambil bilang, nggak apa-apa kok. Nah Rika tahu nih ada yang disembunyiin nih dengan jawabannya Marsha dengan gelagat seperti itu kan. Apalagi waktu ada temennya Rika nih yang namanya Ayas itu masuk ke kelasnya, si Marsha kayak langsung pergi. Jadi sebelum Marsha pindah ke sekolah itu, Rika ini temenannya sama ada yang namanya Ayas. Waktu kelas 1 tuh mereka sekelas, tapi pas kelas 2-nya pisah kelas. Nah Ayas ini tipe yang pendiam banget, lebih pendiam daripada Rika. Jadi urutannya kalau Marsha ini ekstrovert, Rika itu ya ambivert lah tengah-tengah, dan Ayas ini introvert. Cuma nggak tahu hanya perasaannya Rika doang apa gimana ya, Marsha ini kayak seperti tidak terlalu suka sama si Ayas. Dimana tadi pas Ayas datang tuh, Marsha kan langsung pergi keluar kelas dengan bilang katanya dia mau ketemu sama anggota dance karena ada latihan. Mendadak banget lah. Jadi selain temenan sama Rika, Marsha ini juga temenan sama geng dance tuh karena dia masuk ke eskul dance, dimana itu adalah eskul paling populer di sekolahnya lah. Tahu-tahu abis hari itu tuh ada rumor yang bilang kalau Marsha ini tuh digebukin sama omnya karena badannya tuh penuh lebam. Jadi ternyata kemarin nih alasan dia pakai kardigan dan rok panjang itu buat nutupin lebam-lebamnya. Tapi pas mau latihan dance itu kan ya dibuka ya, langsung kelihatan dan pada heboh. Rika yang emang dari awal udah tahu langsung dari Marsha sendiri ya, waktu lagi nginep kan cerita tuh. Ya khawatir lah karena rumor ini tersebar. Di rumah si Rika sempat telepon Marsha kayak, "Are you okay?" gitu, dan Marsha ternyata nangis-nangis lagi. Jadinya ya udah si Marsha disuruh datang ke rumahnya Rika buat nginep aja. Dan Rika akhirnya cerita ke mamanya nih tentang si Marsha digebukin sama omnya. Nah mamanya Rika itu tipe-tipe yang apa ya, keibuan banget. Dengar begitu dia kayak, "Ya ampun udah suruh Marsha nginep di sini aja, kasihan banget tuh anaknya cantik-cantik begitu dipukulin." Dan pas Marshanya datang nih, langsung heboh sendiri tuh mamanya Rika kayak, "Marsha mau apa? Udah nyalon aja sama tante yuk." Ditawarin ini itu. Yang mana dari situ si Rika tahu sebuah rahasia lagi. Kalau ternyata omnya itu suka ngamuk dan kasar sampai mukul-mukulin karena katanya omnya itu suka kerasukan. Jadi ternyata keluarganya si Marsha ini punya semacam kayak kutukan dari perjanjian nenek moyangnya dulu sampai-sampai orang tuanya Marsha ini meninggal sewaktu si Marshanya ini SMP. Dan akhirnya Marsha tuh diurus sama om dan tantenya buat penangkal bala katanya, karena Marsha ini punya semacam anugerah kekuatan buat menangkal hal-hal gaib itu. Makanya dia juga sampai bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Nah iblis yang mengincar keluarga dan keturunannya itu tuh suka merasuki omnya untuk menyerang si Marsha, jadi nyerang lewat tubuh si omnya. Rika dengar begitu ya speechless. Loh kok ceritanya kayak di film-film, terus harus gimana? Ya Marsha juga nggak tahu harus gimana. Dia pasrah aja dengan semuanya dan meminta Rika untuk merahasiakan semua ini karena takut nih si Marsha dianggap aneh sama teman-teman di sekolah kalau tahu ceritanya. Ya Rika yang dengernya aja juga kayak bingung, emang aneh sih ya, nggak pernah dia denger hal-hal seperti itu kecuali di film-film. Apalagi kalau orang lain gitu kan langsung dijudge pasti. Marsha bilang kalau katanya dia juga suka menahan rasa takutnya jika melihat makhluk-makhluk yang mencoba untuk mengganggunya. Kalau di sekolah tuh katanya ada sosok kuntilanak merah yang ada di pohon belakang. Di kamar mandi sekolah juga ada sosok perempuan yang selalu nangis. Di dalam kelas mereka kayak ada makhluk setengah laba-laba tuh di tembok belakang. Makanya Marsha dari awal milih duduk di samping Rika tuh di depan. Dengar penjelasan Marsha seperti itu, Rika langsung teringat lagi kan. Terus berarti kemarin di toilet kamar gue juga ada ya. Waktu itu kan lu kayak kaget tiba-tiba ngeliat kamar mandi gue. Dan Marsha kayak nganggu. Tapi sebelum Marsha ngomong lagi, si Rika langsung motong. Udah, nggak usah dijelasin bentuknya apaan, gue nggak mau tahu. Ya soalnya, yang ada ntar Rika malah jadi takut ya lah kamar mandinya di dalam kamar. Pokoknya 2 hari nih pas weekend, Sabtu dan Minggu, si Marsha nginep tuh di rumahnya Rika. Dan dibawa jalan-jalan kan sama si mamanya Rika maksudnya, ya nyalon bareng, belanja gitu kan, dibeliin baju segala macem. Pokoknya di treat banget deh si Marsha nih karena mamanya kesian. Namun setelah itu tahu-tahu rumor kalau Marsha ini bisa melihat hal-hal tak kasat mata tersebar di sekolah. Ya Rika di situ langsung bilang kan kalau bukan gue yang ngomong ke siapa-siapa loh. Even ke ayah saja Rika juga nggak cerita perihal kemampuan si Marsha itu yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Tapi ternyata Marsha sendiri tuh yang bilang kalau memang dia nggak sengaja keceplosan waktu lagi latihan dance. Dimana dia ngeliat tuh kuntilanak merah terus teriak, yang jadinya dia bilang ke teman-teman dance-nya itu. Dan sepertinya teman-temannya itu tuh ada yang cepu lah di antara mereka. Namun kan hal itu jadi banyak anak-anak yang semacam menanya-nanya ke Marsha, di situ ada apa, di situ ada apa. Yang tiba-tiba si Marsha terkenal sebagai
cewek indigo, gengs. Namun image-nya itu maksudnya jadi kayak keren. Yang mana ketakutan yang dibilang Marsha ke Rika itu kalau kemampuannya diketahui murid-murid sekolahnya nanti Marsha bisa dianggap aneh, malah kebalikannya. Jadi semenjak ada rumor kalau Marsha itu sering dipukulin sama omnya, terus ternyata dia juga indigo, itu tuh semacam apa ya, meng-create image kalau Marsha ini tuh cewek keren yang nggak semua orang bisa seperti dia. Cukup aneh sih memang ya. Namun kalau kata si Rika, hal ini tuh semacam kayak apa ya, memang kejadian di kalangan remaja seusianya pada saat itu. Maksudnya orang-orang berbeda, kayak waktu itu lagi rame-ramenya tentang masalah punya mental health ataupun mood disorder. Itu tuh malah dianggap keren cenah. Seakan-akan kayak berbeda dan spesial. Nah sama nih kayak si Marsha, yang dari tampilannya aja kan udah cantik nih wajahnya. Itu aja udah menjual banget. Terus dia punya kisah sebagai yatim piatu yang dirawat sama omnya tapi sering dipukulin. Cewek cantik begitu ke sekolah biru-biru. Ditambah lagi dia tuh indigo yang punya cerita turunan dari keluarganya sampai merenggut nyawa orang tuanya. Tapi dia punya kekuatan untuk menjadi penolak bala buat keluarga sedarahnya. Makanya dirawat sama om dan tantenya lah. Macam Harry Potter tau gak? Kayak anak spesial jatuhnya si Marsha maksudnya. Kakak kelas aja tuh yang cewek-cewek yang tadinya kan pada benci sama dia ya. Jadi pada simpatik, gengs. Ya mungkin kalau dari segi cewek-cewek ini merasa kasihan dan salut juga nih sama si Marsha. Pokoknya semenjak itu si Marsha udah nggak pernah dilabrak lagi. Malahan akhirnya dia mengeluarkan kemampuannya secara terang-terangan untuk meramal orang-orang dengan tarot. Jadi ternyata dia tuh bisa baca ramalan tarot juga, gengs. Cuma dia tidak bisa setiap hari melakukannya karena katanya butuh energi yang besar. Pokoknya kalau lagi ada pelajaran olahraga atau lagi musim ujian tuh pasti Marsha nggak mau karena energinya tuh akan kekuras. Alhasil banyak yang antri booking tuh biar dapat waktu diramal pakai tarot sama si Marsha. Pokoknya mendadak si Marsha ini jadi super sibuk dah ngeladenin orang-orang. Bener-bener jadi primadona banget di sekolah. Ya Rika melihat itu nggak masalah. Dia juga nggak ada sisi jealous sama sekali. Melihat si Marsha ini mendadak jadi kayak semacam seleb begitu ya. Dari sebelumnya juga toh Marsha kan juga udah terkenal semenjak masuk ke sekolah itu. Cuma sekarang beda image aja. Sebelumnya banyak yang nggak suka nih, terutama kakak kelas cewek nih. Sekarang pada deketin, pada baik-baikin biar bisa diramal. Yang dikarisi itu cuma satu. Perkara gimana pun juga si Marsha ini kan duduknya di sebelah bangkunya. Itu tuh kalau lagi jam istirahat ada aja tuh beberapa orang yang tiba-tiba masuk ke kelas nyamperin si Marsha yang otomatis kan riuh ya. Atau misalkan si Rika lagi jalan sama si Marsha, ada aja tuh yang datengin gitu lah. Si Rika ini kan basicnya nggak suka yang riuh-riuh seperti itu. Dan memang lagi-lagi Marsha ini curhatnya ke Rika ujung-ujungnya kalau dia tuh capek lama-lama. Namun mau gimana, Rika juga ya udah dengerin aja lah. Namun semenjak itu memang Marsha ini jadi super sibuk dan jarang ke rumahnya Rika lagi, misalkan kalau lagi weekend. Sampai ternyata ada hal mengejutkan lainnya kalau Marsha ini kembali dilabrak sama kakak kelas yang namanya Agnes. Karena dia dituduh ngerebut pacarnya si Agnes nih yang bernama Yogi. Ya seperti biasa, Marsha ini kan kalau lagi dilabrak tuh dari awal dia akan balas, bukan yang diem aja gitu, enggak. Dan posisinya di situ banyak yang belain Marsha karena udah pada banyak yang simpatik sama dia. Jadi Yogi ini tuh memang kayak apa ya, cowok terganteng satu sekolah lah, bener-bener kayak kakak kelas idola. Dan Agnes ini sepertinya insecure dengan si Marsha karena kalau secara wajah memang jauh lebih cantikan Marsha. Sedangkan Agnes nih, pada bilang tuh orang-orang kayak Agnes mah biasa aja, cuma menang lebih gaul dan tajir memang. Ya pokoknya karena banyak yang belain si Marsha nih, jadinya si Agnes ini ngerasa kalah dan pergi gitu aja. Beberapa hari kemudian, pas lagi upacara bendera tuh hari Senin, tiba-tiba Marsha ini lari dari barisan dan terlihat pergi ke kamar mandi. Yang otomatis satu sekolah ngeliatin tuh, termasuk guru-guru kan. Dan setelahnya waktu lagi jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba Marsha yang lagi duduk di sebelah Rika tuh tahu-tahu lari lagi tuh keluar kelas. Kayak mau muntah aja, kayak nahan mulutnya gitu sambil buru-buru lari. Semua orang awalnya mengira si Marsha ini lagi sakit aja. Tapi ternyata hal seperti itu berlangsung selama beberapa hari setelahnya juga. Dimana pernah pas lagi di kantin tuh lagi pada makan, tahu-tahu Marsha lari tuh ke kamar mandi. Dan orang-orang pada mendengar si Marsha ini muntah-muntah di dalam kamar mandi. Jadi terdengar tuh suara kayak gitu-gitu loh. Langsung pada bertanya-tanya, jangan-jangan si Marsha ini tuh ada sesuatu yang dirahasiakan. Maksudnya ya Marsha ini kan semacam apa ya, artis kali bisa dibilang ya di sekolahnya. Abisnya banyak yang ngomongin dia gitu, awalnya entah positif atau negatif. Jadilah beredar rumor pada ngomong kalau jangan-jangan si Marsha ini hamil. Perkara suka muntah-muntah atau mual-mual begitu. Sampai akhirnya rumor itu terdengar oleh guru pembimbing yang mana Marsha dipanggil nih. Waktu itu Rika ikut nemenin si Marsha karena memang Marsha ini posisinya habis muntah di kamar mandi lemes. Guru pembimbingnya itu tuh namanya Bu Lesti yang menurut Rika sendiri agak kurang mencerminkan guru BP yang semestinya yang harus ngayomin kayak macam kita tenang gitu kan kalau mau curhat. Tapi Bu Lesti ini tuh tiba-tiba mulut yang
julid dan rese. Pokoknya murid-murid di sana mah anti banget gitu ketemu sama Bu Lesti yang suka negur rambut lah, rok kependekan lah, nggak boleh bajunya dikeluarin gitu-gitu. Dan di situ nih Bu Lesti tanpa adanya tedeng aling-aling, baru aja si Rika nih bantu dudukin Marsha gitu kan, tek, dicecer sama Bu Lesti. Kamu hamil sama siapa? Sama Yogi. Digituin, gengs. Dari Rika aja dengarnya kayak kaget, kayak apaan sih, Bu? Dan Marsha juga mukanya langsung marah dengan bilang, ibu pikir saya cewek apaan? Tapi Bu Lesti nih, yang mungkin memang dasarnya nyebelin ya, dibilang kayak, nih, ibu ada tespek. Coba kamu cek ke kamar mandi sana, nanti kasih ibu lagi. Jangan sampai kamu anak baru bikin jelek nama sekolah. Digituin, gengs. Rika aja kesel begitu ya, apalagi si Marsha. Sama Marsha langsung diambil tespeknya dan dia tanpa ragu ke kamar mandi. Rika ngikutin kan, tapi di kamar mandi si Marsha juga kebingungan nih cara makainya gimana. Dia nggak pernah. Akhirnya mereka berdua baca-baca tuh dari kemasannya. Ya udah, habis itu si Marsha pipis, pokoknya ngikutin petunjuk. Jujur Rika juga agak deg-degan sih waktu nunggu hasilnya keluar. Abisnya sebelumnya dia juga nggak ada pikiran kalau Marsha ini hamil. Abisnya kemarin-kemarin pas ditanya si Marsha selalu bilang kayak nggak apa-apa terus. Dan setelah beberapa menit nih terlihat hasil tespeknya negatif. Di situ ya Rika lega. Mereka balik lagi ke ruang BP dan Marsha ngelempar hasil tespeknya tuh. Bu Lesti yang ngeliat hasilnya negatif cuma bilang kayak, terus kamu kenapa? Sakit? Apa cari perhatian doang? Nyebelin nggak tuh Bu Lesti begitu tuh? Marsha yang udah kesel cuma bilang, Bu, kalau nggak ada hal penting lagi yang mau dibahas dan ibu juga nggak bisa nyembuhin saya, udah saya pamit ya Bu. Habis itu Marsha keluar sambil narik tangannya Rika. Pas lagi jalan di lorong nih mau balik ke kelas, Rika juga langsung ngedumel kan marah-marah kayak guru apaan tuh mulutnya begitu, bener-bener ya. Tiba-tiba si Marsha nih berhenti dan terdiam. Rik, kalau gue sampai kenapa-napa, ini semua gara-gara Agnes. Dia ngirim sesuatu ke gue. Rika kan berasa kayak ditampar dengar begitu kayak, hah? Agnes? Oh ya mungkin karena kemarin si Agnes ini nggak berhasil ngelabrak dan malah kayak disorokin sama banyak orang kan pada belain si Marsha. Mungkin dari situ si Agnes jadi malu dan kesel. Cuma ya Marsha ini bilang ke Rika untuk merahasiakan hal ini seperti biasa ya. Karena dia nggak mau situasinya tambah runyam lah. Pokoknya dia mau menyelesaikan semuanya ini sendiri. Cuma hari-hari setelahnya nih, Marsha kelihatannya tambah pucet dan sering izin ke UKS tuh sendirian. Di beberapa kejadian, Marsha juga masih suka tuh tiba-tiba lari ke kamar mandi untuk muntah-muntah. Jadi banyak yang melihat dan mendengar si Marsha ini kayak gitu di kamar mandi. Dan rumor tentang Marsha yang hamil itu makin beredar luas. Karena kan kalau masalah tespeknya negatif itu yang tahu cuma Bu Lesti, Rika, sama si Marsha doang waktu di ruang BP ya. Sementara murid-murid yang lain yang nggak tahu masih merasa dan masih beredar tuh rumor-rumor kalau si Marsha tuh jangan-jangan hamil. Sampai ada satu waktu pas di kantin nih, tiba-tiba Agnes sama gengnya neriakin si Marsha kayak dituduh hamil lah pokoknya dikata-katain. Di situ Marsha yang biasanya dia ngelawan, diam aja gengs karena ya lagi kepusingan dia kayak diam aja lemes. Nah Rika nih yang biasanya anti huru hara seperti itu ya, apalagi nggak mau nyari-nyari masalah sama kakak kelas, entah kenapa saat itu tuh kepancing emosinya. Karena kan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Kalau si Agnes nih katanya ngirim sesuatu ke Marsha dan Marsha ini memang nggak hamil kok. Makanya sama Rika langsung dibales. Kak, nggak usah fitnah-fitnah ya. Aku saksinya Marsha kemarin udah dipanggil sama Bu Lesti, kita udah cek tespek. Nggak ada itu hamil-hamilan. Marsha ini nggak hamil. Ya gara-gara nggak balas begitu langsung disamperin lah Rika sama si Agnes. Rame tuh satu kantin tuh, langsung kayak terjadi acara buat tontonan. Apa-apaan lo berani teriak-teriakin gue, kata si Agnes gitu kan sambil ngedorong si Rika. Bu kayak inilah berkelabarakan anak SMA gitu. Apaan maksud lo? Sementara si Marsha diem aja kayak nahan perutnya sakit gitu sambil nunduk. Ya gara-gara abis didorong gitu nyolot sama si Agnes ya. Rika yang makin emosi nggak tahan langsung bilang, penjahat mana ada sih yang mau ngaku? Si Agnes makin naik pitam kayak apaan maksud lo? Mukanya udah kayak bau merah kali ya. Kak Agnes ngaku aja deh. Kak Agnes kan yang ngirim guna-guna ke Marsha nih gara-gara cemburu sampai Marsha kayak gini. Udah ngaku aja deh, Marsha udah tahu juga kok. Jahat banget sih pakai main dukun-dukun segala. Sedesperate itu kakak. Rika pokoknya keceplosan tuh yang tiba-tiba panas aja tuh hatinya. Dan si Marsha kayak langsung megang tangannya Rika kayak, Rik, maksudnya kayak mau ngingetin lu keceplosan. Dan semua orang udah pada kaget di situ. Langsung rame-rame nyorakin si Agnes dan belain Marsha kayak, nggak nyangka, gila gua nggak nyangka, parah lu Res, parah gitu. Pada ngata-ngatain Agnes jadinya. Dan gengnya Agnes pun juga langsung kayak ngeliat Agnes dengan tatapan nggak percaya, bener Nes. Nah si Agnes tampak kebingungan, dia langsung lari tuh pergi karena disorak-sorakin kan. Ya dari situ makin banyak yang simpatik sama kasihan dengan si Marsha. Sementara Agnes gak masuk tuh sempat 2 hari. Tapi kondisi Marsha ini jadi lebih membaik. Namun di hari ketiga Agnes masuk tuh dengan orang tuanya tuh didampingin. Si Marsha sama Rika ikut dipanggil tuh sama Bu Lesti ke ruang BP dan ketemu sama orang tuanya Agnes dan tentunya
marah, anaknya dituduh pakai ilmu hitam tuh apa-apaan gitu, sampai si Agnes agak-agak kena mental, dikatain satu sekolah. Yang tentunya di situ yang dipermasalahkan ya si Rika ya, yang ngomong kan habisnya Rika. Dan Rika bilang kalau memang dia diceritakan sama si Marsha, intinya dia hanya ingin membela si Marsha karena diteriakin, dikata-katain duluan sama si Agnes kan di kantin. Tapi Marsha nih waktu ditanya sama Bu Lesti kayak apa benar begitu, Marsha ini menjawab, ya saya baru hanya menduga Bu, dan saya memang ceritanya cuma ke Rika doang. Saya udah bilang ke Rika untuk gak ngomong ke siapa-siapa karena memang saya belum punya buktinya. Ya pokoknya di situ ada perdebatan panjang lah atas dasar apa nih si Marsha menduga hal seperti itu. Orang tuanya Agnes kan juga anak pitam ya dengernya. Marsha cerita lah kalau dia tuh punya sixth sense, tapi orang-orang dewasa di situ nggak ada yang percaya. Namun intinya karena yang ngomong di depan umum atau yang berantem pada saat itu adalah Agnes sama si Rika, jadi yang kena hukuman ya si Rika, di mana dia diskors 2 minggu. Rika seumur-umur udah nggak pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini ya. Dia selalu jadi anak baik yang normal-normal aja gitu di sekolah. Cukup shock, kena mental juga, dia kena hukuman. Walaupun orang tuanya nggak ada yang nyalahin ya, apalagi si mama pas tahu Rika nih dihukum karena belain Marsha, ya udah gitu loh. Malahan si mama lagi-lagi ngajak nyalon, ngajak shopping gitu kan tiap hari semasa si Rika nih diskors. Tapi Rika sendiri malah jadi galau, kayak merasa punya kasus besar gitu mikirnya pada saat itu. Ya habis gimana tadi udah dibilang hidupnya tuh lempeng-lempeng aja, tiba-tiba diskors. Sampai temennya nih ada yang jenguk ke rumah, bukan Marsha gengs, tapi si Ayas. Rika kaget, maksudnya kayak tumben-tumbenan lu kesini? Ya Rika sama Ayas kan udah temenan lebih lama ya, dari kelas 1 tuh. Tapi Ayas ini memang selalu nggak mau kalau diajak main ke rumahnya si Rika. Awalnya Rika kira memang gara-gara si Ayas introvert aja kali. Tapi misalkan kalau diajak main ke mall gitu, mau-mau aja si Ayas. Lah harusnya kan kalau orang introvert lebih nyaman main di rumah ketimbang di mall nggak sih? Makanya si Rika ini sampai bilang kayak, tumben-tumbennya ke rumah gue, biasanya ogah, ada aja alasannya. Si Ayas jawab tuh, ya emang ogah, genderuwo depan rumah lu gede banget, habisnya serem, takut gua. Rika kan kayak, apa sih bercanda lo? Yang ternyata gengs ya, Ayas baru cerita di situ kalau sebenarnya dia itu indigo, bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Lah Rika kan sebel, kenapa ini semua tahu-tahu orang ngaku-ngaku indigo sih jadinya. Tapi Ayas bilang yang ngaku-ngaku itu adalah si Marsha. Gimana sebenarnya Marsha ini nggak bisa ngeliat apa-apa, alias dia bukan IndiHome. Sepertinya dia hanya caper aja. Awalnya Rika nggak percaya kan, tapi akhirnya Ayas jelasin kalau dia memang sengaja nggak bilang mengenai kemampuannya sendiri tuh karena dia pun sebenarnya nggak happy, nggak suka. Pengennya malah kagak punya, jadi nggak usah dibahas-bahas. Makanya selama ini dia kayak diam aja terkesannya introvert karena dia udah capek sama hal-hal yang dia lihat setiap hari yang kadang-kadang terlalu rame dan berisik tuh di kupingnya. Makanya dia suka sama hal-hal yang tenang-tenang aja, yang chill-chill gitu sebenarnya. Dan dari awal kalau misalkan si Ayas nih diajakin ke rumahnya Rika, dia memang nggak mau karena katanya ada genderuwo di taman depan rumahnya si Rika. Dan sosok yang paling Ayas takutin itu ya genderuwo memang, karena menurutnya serem aja. Macam misalkan kalau orang takut sama ondel-ondel ya, bawaannya kan gak berani aja gitu buat deket-deket ya. Dan sebenarnya memang pernah ada cerita dari supir keluarganya Rika tuh yang katanya sempat melihat ada sosok tinggi hitam gitu malam-malam di depan rumah. Cuma ya Rika sama keluarganya sih gak pernah dilihatin apa-apaan. Dan cerita tersebut juga gak pernah Rika bilang ke siapapun, termasuk ke Ayas. Intinya Ayas bilang kalau Marsha itu cuma pura-pura doang. Ya nggak tahu tapi tujuannya apa. Namun dari situ berarti cerita Marsha tentang dia diguna-guna sama Agnes itu ya bohong. Dia muntah-muntah segala macam juga jangan-jangan hanya acting doang, karena nggak pernah ada yang bener-bener ngeliat dia muntah, cuma denger aja kan suara di kamar mandi we gitu doang. Yang mana semua hal itu tuh membuat Rika ini jadi semacam kayak kena skors tuh, dan Ayas merasa kayak wah ini udah nggak bener nih karena Rika nih temannya menjadi korban istilahnya. Pas lagi ngobrol-ngobrol begitu tuh tahu-tahu si Ayas diam kayak ngangguk-ngangguk kayak lagi dengerin orang. Rika kan nanya kenapa lo? Ayas jawab, itu nenek lo bilang gue nyuruh ngasih tahu lo jangan temenan sama Marsha, dia nggak suka katanya. Rika kan kayak langsung, hah? Nenek gue udah nggak ada. Dibilang lagi tuh sama si Ayas, itu juga katanya mama lo suruh ngecek gudang tuh kunci berangkasnya keselip di kardus-kardus isi piring. Rika nggak paham kan maksudnya apa. Cuma pas akhirnya dia bilang ke mama tuh, dia cek beneran. Ada itu kunci berangkas di gudang. Jadi di kamar nenek tuh ada berangkas kecil yang isinya perhiasan nenek. Cuma sekeluarga itu nggak ada yang tahu kode berangkasnya tuh apa, jadi nggak bisa dibuka. Dan berangkasnya tipe-tipe yang ditanam di dinding gitu loh, di bor. Jadi udah sekitar 5 tahunan semenjak nenek ini berpulang, berangkasnya dibiarin begitu aja nggak dibuka. Tapi akhirnya nemu kan itu kunci berangkasnya, kunci masternya gitu gengs, jadi bisa dibuka tuh nggak pakai kode. Lah si mama kan terheran-heran kok ini si Ayas tahu-tahuan kuncinya ada di gudang tuh, di tumpukan kardus yang isinya koleksi piring-piring sama gelasnya nenek. Ya dari situ makanya Rika makin percaya sama omongannya si Ayas kalau ternyata benar Marsha ini sepertinya bohong selama ini. Makanya dari situ Rika yang memang paling gak suka yang namanya dibohongi marah. Dia datang tuh ke rumahnya si Marsha ditemenin sama si Ayas, dan di sana mereka ketemu sama om tantenya Marsha yang ternyata baik
banget. Maksudnya dari cara ngomongnya sama penampilannya tuh nggak ada potongan yang katanya suka gebukin orang, gebukin si Marsha. Namun memang pada saat itu si Marsha nih lagi nggak di rumah, lagi keluar belum pulang. Ya Rika tapi langsung nanya aja tuh kalau apa iya benar Marsha ini tuh indigo om, tante. Yang katanya keluarganya tuh terdapat kutukan sampai membuat orang tuanya meninggal segala macam. Di situ terlihat om sama tantenya kayak lihat-lihatan dan langsung nanya mereka, Marsha memang berbuat apa lagi di sekolah? Ya Rika cerita kan kalau dia diskors karena belain si Marsha yang cerita kena guna-guna segala macam tuh dari kakak kelas. Om sama tantenya Marsha ini langsung minta maaf ke Rika dan bilang kalau semenjak orang tuanya Marsha ini kecelakaan sewaktu si Marsha SMP, Marsha ini tuh seperti menyalahkan keadaan dan Tuhan. Kayak kenapa harus dia mengalami kehilangan orang tua secara langsung seperti itu, kenapa ini, kenapa begitu. Ya akhirnya Marsha ini seperti mengidap yang namanya main character syndrome, atau dia tuh selalu merasa menjadi pemeran utama di segala keadaan dan menganggap orang lain tuh seperti figuran pendukung aja. Dan hal itu juga membuat dia merasa selalu menjadi spotlight dan menjadikan hidupnya tuh kayak cerita di film-film gitu gengs. Karena dia menganggap dia adalah pemeran utamanya. Sebuah pemicu dari kejadian yang traumatis menjadi sebuah sifat yang cenderung ke narsistik. Makanya Marsha ini tuh membuat cerita seolah-olah dia indigo, menjadi tameng keluarga dari sebuah kutukan dan sering disiksa sama omnya gitu, biar terkesan hidupnya keren, gak seperti kehidupan orang biasa pada umumnya. Balik lagi seperti yang tadi Rika bilang di awal, ini tuh macam kayak orang-orang yang mendiagnosis dirinya sendiri punya mental health agar berasa beda gitu sama orang lain, anti mainstream. Cuman disclaimer aja, maksudnya di sini adalah orang-orang yang halu kayak si Marsha ini ya. Karena kalau kata ayah sendiri yang beneran indigo nih, rata-rata orang indigo itu malah diem-diem aja, nggak mau keluar-keluar juga karena udah capek sama hal-hal yang dia lihat setiap hari. Buat ngurusin hidup sendiri aja tuh repot, apalagi harus bantuin setan. Orang-orang lain juga minta bantuan, diramalin, diliatin segala macam. Lah repot, ribet. Dan ternyata Marsha itu pindah dari sekolah yang lama bukan karena omnya pindah kerja, karena memang di sekolah yang lama itu dia tuh bermasalah terus dibully sama temen-temennya. Jadi kan orang tuanya itu meninggal sewaktu Marsha ini kelas 2 SMP. Terus mulai halunya nih dari kelas 3 SMP sampai masuk SMA itu. Makanya pas kelas 2-nya pindah tuh ke tempatnya Rika. Dan ternyata anak-anak yang dibilang adalah anak sama om tantenya, kan sebelumnya Marsha pernah cerita kan kalau om tantenya itu udah punya 2 anak. Nah itu ternyata adalah kakak dan adik kandungnya Marsha sendiri, di mana om sama tantenya sebenarnya nggak punya anak. Makanya mereka yang merawat Marsha dan kakak adiknya itu semenjak orang tuanya meninggal. Jadi ini si Marsha bohongnya udah kemana-mana gitu loh. Sampai Rika sendiri nggak tahu omongannya Marsha yang bener tuh yang mana. Pokoknya pas om sama tantenya itu lagi ngomong ya nyeritain keadaannya si Marsha dengan maksud ya mohon maaf lah, mohon dimaklumi juga Marsha keadaannya seperti ini gitu loh. Si Marshanya pulang tuh dianterin sama Yogi, ternyata abis jalan berdua tuh mereka. Lah kaget kan si Marsha ngeliat ada Rika sama ayah, sempet nge-freeze dia. Di situ Rika langsung mengungkapkan kekecewaannya karena telah dibohongi, padahal dia tulus berteman dan mau membantu Marsha yang dikira suka dipukulin segala macam kan. Cuma yang akhirnya membuat si Marsha ini terdiam gak bisa berkata-kata lagi adalah si ayah sini ngomong, Syah, kata mama papa kamu, mereka akan selalu jagain kamu kok. Dan jawaban dari pertanyaan yang selalu kamu tanyakan tiap kali kamu ke kuburan mereka itu katanya jawabannya acak. Di situ Marsha gemetar dan air matanya nih mulai keluar. Rika nanya ke Marsha, emangnya apa yang kamu selalu tanyakan ke orang tua kamu di kuburan? Si Marsha nih sambil terbata-bata, dia menjawab, aku selalu tanya siapa anak favorit papa dan mama. Jadi ternyata jawabannya adalah Aca, dimana itu adalah panggilan Marsha di rumah, dipanggilnya Aca. Jadi Ayas ini berinteraksi dengan kedua orang tuanya si Marsha. Karena sebelumnya ya Rika sama Ayas kan nggak tahu panggilannya si Marsha itu adalah Aca ya. Kalau di sekolah ya panggilnya orang Marsha, Syah gitu. Ya namun semenjak itu Rika ini nggak mau temenan sama Marsha meskipun dia sudah meminta maaf. Karena ya Rika ini tipe-tipe yang sekali dibohongi, apalagi parah seperti itu yang nggak ada kata maaf, udahlah cut aja. Sampai-sampai akhirnya Rika yang pindah tempat duduk tuh. Namun dia juga memilih diam, maksudnya tidak menceritakan hal itu ke siapa-siapa. Ya pura-pura nggak tahu dan bukan urusannya lah. Sampai akhirnya lulus SMA. Jadi ini sebuah rahasia yang dia simpan lama ya sebenarnya. Abisnya di sekolah nih, waktu belum lulus ya, sampai kelas 3 SMA pun, Marsha ternyata masih melakukan sandiwara dengan cerita yang dia buat, di mana dia selalu merasa menjadi pemeran utamanya. Saya itu bacakan cerita tentang Rika dari seseorang yang pernah menjadi temannya bernama Marsha. Yang ternyata semua hal yang keluar dari mulutnya Marsha ini hanya karangan semata ya. Malahan yang indigo, si Ayas tuh dari kelas 1 diam-diam baik sampai dikira introvert sama Rika. Yang menurut Rika sepertinya Marsha ini memang susah disembuhkan, kecuali mungkin dengan penanganan medis yang tepat ya. Tapi setelah kejadian itu, Rika beber kayak nggak peduli lah. Mau ada heboh-heboh apa, mau ada gebrakan baru apa dari si Marsha, sampai memang terus menjadi perbincangan hingga mereka lulus, si Rika ora urus. Tapi lucunya dia jadi suka
ngomel-ngomel ke si Ayas tuh tiap kali si Ayas misalkan kaget tiba-tiba atau kayak nunduk tiba-tiba yang berarti dia ngeliat sesuatu kan. Maksudnya Rika juga ogah dengan hal-hal kayak gitu. Macam kayak bisa nggak lu si Ayas stay cool aja gitu, pura-pura nggak lihat, jangan sampai gue tahu gitu. Ya makanya abis itu si Ayas seperti pressure kali ya, ekspresinya tuh lebih sering kayak datar aja, dimarahin sama si Rika mulu. Ya terima kasih Rika ya untuk cerita yang cukup mengejutkan ini. Dan kata Rika sih, kalau misalkan kalian ketemu atau kenal dengan orang-orang yang narsis dan punya sifat main karakter syndrome seperti si Marsha, selalu merasa jadi pemeran utama dan cerita hidupnya tuh dibuat-buat macam kayak film, udah di-cut aja langsung daripada pusing. Karena hidup ini tuh udah terlalu banyak drama tanpa harus dibuat-buat. Ya juga sih ya. Majikan makanya ada nggak yang punya pengalaman kenal dengan orang-orang yang sifatnya 11-12 dengan kayak Marsha tuh? Coba cerita-cerita di bawah ya. Terima kasih semua yang udah pernah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Minta like-nya juga. Dan selama di bulan Juni ini akan ada janji Juni yang pastinya banyak teman-teman cerita ya. Jadi lebih dominan horor terus berarti ya teman cerita selama 1 bulan ini. Dan kemungkinan seperti yang udah kita mention di video-video sebelumnya, akan ada channel khusus members untuk membahas hal-hal horor yang lebih ekstrim-ekstrim ya, biar lebih aman gitu. Cuman untuk kapannya kita juga masih lagi digodok gitu. Jadi tunggu aja, doain semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.